Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas dan Mbak. Semoga sehat dimanapun berada. Dan di kesempatan ini, ya kita kalau pekan lalu kita mau belajar apa sih itu pengujian perangkat lunak ya pada kuliah Cipel. Nah, sekarang kita beralih ke konteks yang semakin mendalam, yaitu kita akan mengenal sejumlah jenis-jenis pengujian perangkat lunak. Nah, tapi kita akan memulainya dari mengingat kembali. Ya, ini saya cuplik dua halaman yang ada di paparan pekan lalu, yaitu kaitannya dengan prinsip-prinsip pengujian perangkat lunak. Jadi, Mas dan Mbak, ya, tidak akan saya jelaskan nih, ini ada 11 ya. Tentu tidak akan saya jelaskan semua. Saya hanya akan mengambil konteks sejumlah konteks yang akan terkait dengan yang akan kita bahas. Yang pertama ya, yang namanya kasus uji nomor 4 tuh. Sebuah kasus uji ini harus memuat hasil yang diinginkan maupun hasil apa, keluaran yang diharapkan atau maupun hasil yang diinginkan. Maksudnya gimana, Pak? Jadi gini, kalau kita akan melakukan pengujian, ya nanti kita harus membandingkan. Emang pengennya seperti apa? Kita bandingkan dengan kenyataan. Nah, nanti ada sebuah gambar spesial yang menjelaskan bahwa kalau kita mau jadi software tester, itu haram hukumnya kita gerusa-gerusu. Kita langsung gedebuk cari mana yang nggak benar. Eits, nanti dulu. SABAR, sabar. Nah, yang namanya software tester, S-nya tuh sabar. Ya, S-nya itu sabar dan tester T-nya itu tidak gerusa-gerusu. Jadi kita mengerjakan sesuai dengan aturan main. Kita cek dahulu, emang software ini cara kerjanya itu harusnya seperti apa sih? Nah, kalau kita sudah tahu, oh alah, cara kerja itu gini toh. Nah, barulah dari situ kita mau akan membandingkan dengan kenyataannya seperti apa. Nah, jangan heran kalau ada sebuah software yang ditujukan untuk menguji angka ini ganjil atau genap. Yang ada di benakmu kalau masukin angka ganjil, ya keluar tulisan GANJIL gitu. Ternyata tidak. Kata kalau ganjil yang keluar adalah misalkan ODD. Loh, kok bahasa Inggris? Ya siapa tahu rancangannya memang bahasa Inggris. SRS-nya bilang harus berbahasa Inggris. Ya, berarti bukan software yang error. Kalau dirimu masukin angka 255 keluarnya ODD. Kenapa enggak GANJIL? Karena memang dirancangnya untuk bahasa Inggris. Kemudian yang nomor 5 ini kayak ditanya dengan yang saya sampaikan di tengah kuliah pekan lalu dan juga di akhir pertemuannya, bahwa yang namanya software tester ini wajib hukumnya untuk uh, suuzon, nakal, dan juga kreatif. Tentunya tiga hal ini dalam konteks yang positif ya. Ya, jadi jangan bayangkan yang namanya pengguna itu menggunakan aplikasi baik-baik saja. Saya ambil contoh, misalkan kawan-kawan ingin membuat aplikasi untuk ini, untuk pemesanan tiket travel dari Bandung ke Jakarta. Dari Cikini, Gondang Dia. Enggak lah, Cikini, Gondang Dia, Jakarta semua. Dari Bandung ke Jakarta. Nah, coba kalau ternyata orang menuliskannya itu berangkatnya dari Bandung, turunnya dari Bandung. Nah, kalau naik travel berangkat Bandung, turun Bandung tuh gimana gitu? Pesan apa yang muncul? Apakah tetap menayangkan hasil pencarian ataukah jangan-jangan muncul peringatan eh, tujuan dan titik awal tidak boleh sama atau gimana nih? Ayo, ayo, ayo. Nah, atau misalnya salah ketik, nah, harusnya mengetik Jakarta J A J A J A K A R T A, yang keketik J A A K A A R T A A itu. Jadi tiap A-nya ketik double, jadi ada matobi-nya nih. Apa yang terjadi? Apakah tetap mencari yang mirip ataukah jangan-jangan muncul pesan error atau jangan-jangan aplikasinya ngehang. Nah, ini yang harus dicek. Jadi yang namanya software tester harus mencoba berbagai kemungkinan. Jangan berpikir dunia ini baik-baik saja ya. Yang baik-baik saja itu hanyalah janji. Kalau dalam dunia real kenyataan yo banyak yang tidak sesuai dengan keinginan. Udah lanjut. Nah, ini yang menarik nomor 10, nanti kawan yang nomor 11 kan sudah ya, sudah terkait yang tadi kita omongin tuh. Yang nomor 10, ya, aktivitas pengujian harus terintegrasi ke dalam software lifecycle. Jadi Mas dan Mbak yang sudah diajari oleh dosen prospel kalian, dosen proses perangkat lunak,
Kalau yang kelas aslinya 4502 aku yang ngajar. Kalau yang angkatan 44 kayaknya kalau nggak Pak Jati, Pak Danang Pak Dana atau mungkin Bu Rosa. Nah, siapapun dosennya pasti cerita yang namanya kalau bikin software itu ada jurus-jurusnya. Eh, Ada yang jurusnya itu nunggu eh, requirement-nya fix, baru lanjut di desain. Desainnya udah fix, lanjut ngoding. Kalau ngodingnya beres, baru lanjut di tes. Tapi ada yang jurusnya bikin satu fitur dulu, ya, lalu diuji. Ganti fitur berikutnya, diuji. Ganti fitur yang lain, diuji. Nah, intinya, mau apapun jurus yang dipakai, wajib hukumnya software itu harus diuji. Nah, diuji aja masih ada yang nggak benar. Gimana kalau nggak diuji? Masa bikin software modal tawakal? Ya tidak. Bikin software juga harus modal ikhtiar. Harus ada modal apa ya, berupaya, berusaha. Jangan cuma modal pasrah gitu kan. Nah, kita masuk ke inti mata kuliah hari ini, yaitu kaitannya dengan konsep teknik, proses sama level pengujian. Oke, diingatkan kembali ini tayangan yang bakal terus sekian pekan mungkin sampai selesai perkuliahan bakal sering kawan-kawan lihat. Jadi inti namanya pengujian adalah ya kita cek apa sih yang menjadi target dari aplikasi dan kenyataannya seperti apa. Ya, jadi jangan komplain kalau ada software yang kok tidak bisa menangani 5.000 pengguna gitu. Jangan-jangan memang software itu didesain hanya untuk 100 pengguna. Memang tidak memperkirakan penggunanya tiba-tiba membludak jadi 1.000, 2.000, 5.000. Ya, kita kembali ke mata kuliah rekayasa kebutuhan. Boleh jadi software jelek itu bukan karena pengujiannya, tapi karena proses perancangan di awalnya. Nah, kalau yang gambarku hijau, oranye dan merah ini gambar yang sampai akhir nanti bakal kawan-kawan sering lihat bahwa yang namanya pengujian itu secara umum dibagi jadi dua. Jadi ada yang langsung jalankan softwarenya, ada yang kita kenal sebagai dynamic testing, ada juga yang dikulitin codingannya. Nah, untuk apa sih sebuah software dikulitin codingannya? Karena software itu apa yang jalan semua berakar dari codingan yang dibuat. Ya, ada aktivitas wajib yang percaya tidak percaya ini harusnya dilakukan di dalam sebuah tim pengembangan perangkat lunak. Ya, seharusnya. Kenyataannya, ya kadang kalau udah diburu-buru, waktunya nggak cukup, ya seringnya di skip. Dan itu yang menyebabkan di kemudian hari muncul ada yang namanya error. Kalau errornya sampai muncul ke permukaan, masuknya apa tuh? File atau filer? Ayo, silakan nanti dipikirkan. Nah, secara umum, yang namanya kita memeriksa kode sumber atau kita lakukan code review ini bisa kita bagi jadi dua jenis. Yang pertama itu inspection, yang pertama itu walkthrough. Wah, mohon koreksinya ya kalau saya ngejanya salah. Bedanya di mana, Pak? Kalau inspection, ini pertama dilakukan secara formal, otomatis kalau walkthrough tidak secara formal. Tidak secara formal di sini tidak berarti asal-asalan gitu ya dan ngomongnya seenaknya itu enggak, tapi ada proses yang terlegalisasi sama proses yang tetap dilakukan tapi tidak berkekuatan hukum. Nah, kalau inspection ini langsung diperintahnya nih dari pucuk pimpinan, dari manajer proyek. Tapi kalau walkthrough ini inisiatornya itu dari internal tim, biasanya tim programmingnya nih. Nah, kalau inspection ini kita bakal mengundang ada unit khusus, mungkin unit QA-nya atau mungkin unit testingnya, kemudian atau bisa juga kita mengundang perwakilan dari unit-unit lain. Tapi kalau walkthrough ini yang menjadi pelakunya ya di internal tim tersebut. Nah, jadi kalau diperhatikan, kalau inspection ini sudah menerapkan prinsip segregation of data. Apa itu? Ya, salah satu prinsipnya, jangan pernah kita ngetes apa yang kita bikin. Nah, tapi kalau walkthrough ini masih memberikan kelonggaran, boleh kok mengetes yang kita bikin, ya, tapi tetap harus objektif. Karena itu tidak dilakukan diam-diam tapi berkelompok. Jadi ketahuan salahnya di mana. Nah, nanti ada sejumlah parameter untuk melihat kualitas proses pengujiannya. Misalnya, dalam waktu 1 hari
dalam waktu 8 jam kerja misalkan harus ada 250 kode baris yang diperiksa. Misal. Nah, kelebihan kekurangan nanti silakan kawan-kawan bisa baca lebih mendalam ya, di berbagai sumber ada kok. Nah, kemudian ada dynamic testing. Nah, ini pertanyaan dasarnya nih. Dynamic testing itu kan jalanin codingan. Kenapa ada white box? White box itu bukannya fokusnya ke meretelin codingan. Kenapa white box masuk ke dynamic? Nah, nanti pekan depan Jumat mendatang akan saya tanyakan. Kenapa WBT atau white box testing ini masih ada yang masuk ke dalam dynamic testing. Nah, kalau black box testing ya seperti yang pernah saya singgung, intinya ada sebuah software yang kita tidak tahu di dalamnya apa, makanya analoginya black box, nah, BBT gitu kan. Nah, dan ini menjadi jenis pengujian yang paling difavoritkan oleh mereka yang seneng nyari kesalahan, jiwanya kritis, tapi nggak seneng ngoding dan bingung kalau lihat codingan. Nah, ada jangan-jangan kalian, jangan-jangan saya juga nih. Ini yang tadi saya singgung ya, bahwa yang namanya software testing. Ya, software testing, S-nya ini sabar, T-nya ini tidak gerusuk-gerusuk. Jadi yang namanya kalau kita mau uji, kita pertama harus cari tahu. Emang kebutuhan orang terhadap software ini seperti apa sih? Oh, ternyata kita mau bikin aplikasi untuk registrasi mahasiswa. Registrasi mahasiswa itu se-Universitas Telkom itu waktunya cuma 1 minggu, 5 hari kerja. Nah, 5 hari kerja rata-rata pengakses berapa? Dan kalau kawan-kawan pernah dengar istilah requirement di mata kuliah, di mata kuliah rebut PL, rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Di situ ada dokumen sakral yang namanya Software Requirement Specification. Nah, SRS ini jadi akad. Ya, jadi dokumen yang menceritakan akad antara yang bikin software dengan yang mau bikin software. Yang minta bikin sama yang bikinin software. Nah, mereka sepakati softwarenya bisa apa saja. Emang pengguna butuh apa saja. Nanti dari sini digunakan sebagai acuan untuk menyusun rencana. Sama untuk menyusun kasus-kasus uji. Nah, emang rencana gimana Pak maksudnya? Nah, rencana pengujian, misalkan kita janjian, ini softwarenya ini orang sering pakai. Jadi kalau mau kita uji, mending di hari Sabtu malam. Nah, jadi malam Minggu. Kalau malam Minggu jarang nih orang yang pakai softwarenya gitu. Nah, ini cocok nih kalau softwarenya untuk software kantor atau misalkan software buat kuliah. Cocok nih. Akhir pekan orang-orang pada malam mingguan ternyata oleh para software tester softwarenya diuji. Nah, apalagi yang diuji mau development-nya atau mau production-nya. Nah, dalam kenyataannya, pengalamanku sebagai software development team leader, bahkan ketika sudah ada rencana pengujian pun masih terjadi kegagalan. Gitu. Makanya harus dilakukan pengujian. Contoh, isu yang paling sederhana, ini kita uji pakai data dummy apa data beneran. Gitu. Gimana cara memperbaikinya, dibatasi pengujiannya jam berapa sampai jam berapa, yang uji siapa nih? Nah, itu harus ada rencananya. Nanti dibikin tuh kasus pengujian. Nah, nanti dilakukan proses pengujian, selama proses pengujian harus dicatat ada yang nggak beres di sebelah mana saja, yang udah beres di mana saja. Nah, gambar ini kayak pernah lihat ya di pekan lalu, tapi kalau pekan lalu itu kotak-kotak, 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 kalau ini piramid. Apa maksud dari piramida ini? Apakah ada unsur kefir'aun-fir'aunannya? Tidak. Ini menceritakan, ini mengilustrasikan bahwa yang namanya unit testing, ini kasus ujinya banyak. Tapi kalau sudah masuk ke integration testing, bahkan ke sistem testing, bahkan nanti babak finalnya adalah user acceptance test, ini jumlah kasus ujinya makin mengerucut. Dan kemungkinan terjadinya error seharusnya makin kecil. Kenapa seperti itu? Di dalam unit testing, ya masih mungkin terjadi babak belur. Ada modul yang tidak beres, perbaiki lagi. Modul yang nggak beres, perbaiki lagi. Nah, normalnya kalau unit testingnya udah beres, itu baru dilanjut integration testing. Jadi integration testing harusnya hasil unit testingnya itu sudah benar. Berarti pada saat integration testing ini, kasus ujinya udah makin mengerucut. Kita fokusnya modul 1 dan modul 2 pertukaran datanya benar atau enggak. Gitu.
Nah, saya ada video, kebetulan tadi ada mahasiswa minta persetujuan saya sebagai dosen pembimbing di sebuah aplikasi, ya saya jadikan aja ini buat studi kasus, gitu. Yuk kita lihat. Ini saya cepetin aja, biar bisa set speednya 1,5. Ya, ini aplikasi sistem aplikasi proposal. Jadi di dalam aplikasi ini ya jangan langsung diuji, kita ceritakan dulu. Ada tiga fitur. Pertama kaitannya dengan kuota bimbingan. Dari sini kita bakal tahu masing-masing dosen kuota bimbingannya berapa. Terus ada fitur untuk melihat siapa saja yang mengajukan kita sebagai calon pembimbing, dan di sini juga kita akan memberikan persetujuan. Dia ngajuin, kita setujui nggak nih sebagai calon pembimbing. Kemudian ada data mahasiswa yang memuat siapa saja yang sudah kita setujui sebagai dosen pembimbing. Nah, kita lihat kuota saya sebagai calon pembimbing 1 ada 7 untuk dosen pembimbing satunya. Kemudian untuk kuotanya ada 10, sudah terpakai 3, sudah ada terpakai 7, sisa 3. Nah, ini nih. Kemudian di daftar nama ini yang mau mengajukan, ini ceritanya ada mahasiswa kakak kelas kalian namanya Mas Yanuar Firdaus. Ini mengajukan saya sebagai calon pembimbing. Nah, kita lihat nih, Mas Yanuar Firdaus di daftar mahasiswa yang sudah saya setujui belum ada nih namanya. Oke, lanjut. Kemudian Mas Yanuar Firdaus, ya, ini akan saya setujui sebagai calon pembimbing. Saya klik, saya konfirmasi, klik. Nah, hilang nih, karena sudah saya setujui, nama Mas Yanuar Firdaus hilang dari daftar mahasiswa yang mengajukan. Loh, terus kemana Mas Yanuar Firdaus? Mas Yanuar Firdaus ini masuk ke daftar mahasiswa yang sudah saya setujui sebagai calon bimbingan saya. Oke, loading nih. Loading, kita lihat. Nah, sudah muncul nih nama Mas Yanuar Firdaus di menu data mahasiswa yang sudah saya terima sebagai calon pembimbing. Nah, terakhir di kuota bimbingan. Nah, kuota bimbingannya tadinya kan dari kuota 10 udah terisi 7, sisa 3. Nah, kita refresh nih. Tadi kan. Nah, Nah, sekarang berubah. Sekarang kuotanya 8, yang sudah terisi 8, sisa 2. Ini adalah salah satu contoh unit testing. Ya, walaupun ini tentu saja pengujiannya di aplikasi yang apa namanya, yang sudah jalan gitu kan, sebagai contoh aja nih. Gitu. Detail nanti silakan Mas dan Mbak sekalian untuk membacanya. Nah, ada sejumlah deskripsinya. Nah, kita lanjut ke penjelasan mengenai tujuan software. Ya, secara umum tujuan software ada di halaman yang ini, kawan-kawan bisa lihat. Ya, intinya ini adalah untuk memastikan softwarenya memenuhi target, ya, dan tujuannya menemukan sebanyak mungkin error atau mungkin bugs yang bisa saja terjadi. Ya, tapi ada juga tujuan khusus. Misalkan kalau acceptance test, ya, acceptance test ini babak final sebelum softwarenya bisa disepakati mau dipasang atau tidak. Gitu. Kemudian ada regression testing. Nah, regression testing tujuannya ini kalau ada error terus diperbaiki, ya. Atau misalkan softwarenya kita tambahi atau kita lakukan modifikasi. Contohnya, dulu kalau bayar SPP itu harus per individu itu harus langsung lunas. Nah, kemudian ada kebijakan boleh nyicil. Nah, kan otomatis software harus dimodifikasi nih. Nah, kalau software dimodifikasi, ini kita harus ngecek. Jangan-jangan ternyata kalau bayarnya nyicil, software jalan. Bayar lunasnya jadi nggak jalan. Nah, pengujian yang seperti itu kita kenal sebagai regression testing. Kemudian ada performance testing. Jadi kita lihat software ini seberapa cepat kalau menangani sebuah transaksi. Kemudian dari sisi keamanan juga kita uji. Nah, kita ada yang namanya stress testing ya, untuk tahu berapa banyak pengguna yang masuk menggunakan aplikasi ini yang sanggup ditangani. Ya.
Kemudian ada juga HCI testing, ini banyak terkait dengan mata kuliahnya Bang Argan Kaya ya, teman seangkatan saya, yang mengajar kalian di mata kuliah pengalaman pengguna gitu kan. Ilmu-ilmu beliau terkait usability testing masuk nih di HCI testing. Nah, jadi itu kawan-kawan, cuplikan materi yang akan dibahas di pekan ini. Nanti pekan depan akan saya kembali review ya. Jangan lupa kuisnya untuk dikerjakan, ya, tugasnya juga, dan sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.